Hai Sobat Freaks, balik lagi nih ke channel Strawberry Freaks. Jangan kaget ya, lihat tanaman saya pada mati. Hancur semua. Nah, kali ini saya mau bawakan tentang masih tentang strawberry sih. Jadi, ketika nanam strawberry itu teman-teman jangan kaget kalau kendala ini macam-macam. Selain kendala alam, kayak sekarang nih, ini pada mati karena nggak kesiram. Karena efek PSBB, jadi nggak ada yang ngerawat di sini, nggak ada yang nyiram, akhirnya pada mati. Yang kedua itu adalah hama nih teman-teman. Jadi salah satu kendala menanam strawberry itu adalah hama. Nah, hama itu ada macam-macam teman-teman. Ada dua kategorinya. Yang pertama itu adalah karena sejenis tumbuhan juga, yaitu jamur. Yang kedua itu adalah sejenis hewan. Nah, penggunaannya untuk menanggulangi hama-hama itu beda-beda ya teman-teman. Jadi jangan pakai satu jenis aja penanggulangannya. Jadi kalau yang berpengaruh karena hama, karena hewan, ya kita kasihnya pembasmi hama hewan. Kalau yang karena tumbuhan, ya kita kasihnya adalah pembasmi hama tumbuhan. Nah, untuk strawberry sendiri, untuk yang tumbuhan itu biasanya karena jamur. Jadi biasanya di daun atau di daun tuh ada suka bintik-bintik warna hitam-hitam. Itu biasanya karena jamur. Kemudian ada seperti di ujungnya menjadi hitam atau di batangnya menjadi hitam. Nih, kayak gini nih teman-teman nih. Ini adalah salah satu ciri-ciri tanaman itu keserang jamur. Jadi yang kemarin itu di Bekasi, di tempat saya itu juga banyak yang pada keserang jamur karena hujan terus. Ingat ya, ketika tanaman lagi terserang jamur, jangan dikasih pupuk dulu, pupuk yang nitrogennya tinggi, karena itu akan menyebabkan jamur bertambah banyak teman-teman. Kemarin kejadian tuh di kebun saya, keserang habis-habisan karena saya menggunakan pupuk yang nitrogennya tinggi. Nah, kemudian yang untuk selain dari jamur, jamur itu selain menyerang daun juga menyerang ke buah. Ada beberapa jenis jamur yang menyerang tanaman strawberry. Biasanya itu adalah embun tepung. Kalau teman-teman punya masalah buahnya itu diselimutin seperti kapas, itu adalah embun tepung. Nah, untuk penanganan jamur ini kita bisa kasih fungisida. Nah, fungi itu jamur, sida itu ya pembasmi jamur. Jadi ya fungisida ya pembasmi jamur. Kemudian yang menyerang stroberi itu adalah serangga. Biasanya bisa berbentuk, kalau di stroberi itu spider mite, itu seperti laba-laba, kecil banget. Kemudian ada thrips dan ada kutu akar atau root mealybugs. Nah, khusus untuk spider mite dan thrips itu bisa kita pakai insektisida. Nah, kalau untuk thrips sendiri itu kita bisa pakai bahan dasar insektisida yang berbahan dasarnya abamectin. Jadi bisa pilih macam-macam tuh. Mereknya banyak banget sih. Kalau saya sendiri pakainya Demolis. Jadi kalau Demolis pakainya tuh 0,5 mili dicampur dengan air sebanyak 1 liter. Ingat ya, 0,5 mili. Jangan seperti saya waktu itu pakainya 5 mili. Kebanyakan, akhirnya semut pun pada nempel di tembok. Oke, dari itu tuh satu. Terus yang kedua untuk spider mite saya lupa, tapi ada sejenis insektisida juga yang bisa dipakai. Khusus untuk root mealybugs itu kita susah nih teman-teman, sampai sekarang belum ada cara untuk menanggulanginya kecuali ganti media. Karena untuk tanaman strawberry sendiri kalau kita pakai insektisida yang membasmi root mealybugs, selama ini mereka masih mempunyai sistem sistemik. Jadi gini, untuk pembasmi hama baik itu jamur ataupun hewan itu ada dua macam. Yang pertama itu menggunakan yang sistemik, yang kedua adalah kontak. Jadi kalau yang sistemik
Larutan pembasmi itu masuk dulu ke dalam tubuh tanaman stroberi, kemudian baru bereaksi ketika tanaman itu diganggu oleh hama, misalnya dimakan ataupun sarinya diserap. Seperti jamur, numpang dulu di tanamannya, baik itu daun atau batang, baru nyerap nutrisi. Nah, nutrisinya itu beracun, baru mereka mati. Tapi kelemahannya adalah karena tanaman stroberi ini berbuahnya dalam waktu jangka yang cepat, 4 bulan itu udah berbuah. Nah, residu dari si fungisida ini ataupun dari insektisida ini akan masih ada dan terbawa sampai ke buah, akhirnya kita makan. Jadi baiknya kita jangan menggunakan jenis pembasmi hama ini yang menggunakan sistemik. Baiknya yang kita gunakan adalah sistem kontak nih teman-teman. Nah, sistem kontak itu adalah bereaksi ketika mereka bertemu langsung dengan si hama pengganggu tersebut. Baik itu yang bentuknya baik bentuknya serangga ataupun yang lainnya. Tapi pada umumnya yang menyerang tanaman itu adalah jenisnya serangga. Nah, karena kutu akar atau root mealybugs itu adanya di akar, jadi agak susah nih teman-teman. Jadi teman-teman tuh perlu membongkar dulu medianya, baru kemudian disemprotkan ke serangganya langsung atau si kutunya itu. Tapi kan tuh jadi susah kan. Makanya saran terbaik itu untuk kalau yang kena root mealybugs itu adalah digunakan ganti media. Akarnya kita telanjangin dulu, dicuci sampai bersih, pada ada air yang mengalir, kemudian baru diganti media. Tapi kalau tanamannya banyak kan setengah mati tuh ya, repotnya ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kenapa saya posting video saya dengan kondisi tanaman saya pada hancur kayak gini? Ya, saya mau berbagi pengalaman aja teman-teman. Jadi jangan pernah kecewa dengan tanaman yang udah mati, karena stroberi itu sebenarnya gampang diperbanyak lagi. Kayak ini pun udah mulai keluar sulur, walaupun masih belum pada sehat, tapi setidaknya saya mencoba untuk menyehatkan tanamannya dulu. Ini jangan malu kalau tanaman kita pada mati. Nggak salah juga kok, namanya belajar nanam ya. Oke, itu untuk yang kali ini, yaitu tentang penggunaan pembasmi hama, baik itu insektisida ataupun